apa yang bisa diadaptasi oleh Indonesia dari langkah pemerintah Singapura dalam menangani pencemaran di laut? Kita akan langsung terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Sunil Pratomo. Parah banget gak sih ini? Masa minyak bisa tumpah-tumpah ke laut? Bakal nyemari laut gak sih ini? Tadi tuh bosenin banget gak sih? Iya kan, makanya. Ada hasil. Oh iya, yuk. Biarin ini. Hai, kenal. Halo. Lagi apa? Ya, kamu lagi ngapain tuh? Ini aku lagi lihat berita bulan lalu ya, katanya habis ada tabrakan kapal di laut Singapura. Bukannya itu bahaya banget gak sih buat bener banget. Menurutku tuh ya, itu tuh bakal minyaknya tumpah-tumpah gak sih di laut? Iya, itu nggak bisa dibiarin ini. Itu ada rame-rame tuh. Yuk ikut nimbrung aja. Ayo, kayaknya sana nih. Halo Hasna, Ayo Hasna. lagi pada ngapain? Iya, kita tuh lagi bahas tentang tabrakan kapal yang nyebabin tumpahan minyak. Dadah sih, ayo bahas. Iya, ayo di rumah aja ya. Ayo. Tadi kalian bahas tentang tabrakan kapal ya. Kalau itu banyak nanti minyak-minyak pada tumpah. Siapa yang mau bersihin? Kalau kayak gitu kan repot. Masa iya harus nguras air laut? Malah sampai lebaran mau datang pun nggak akan selesai tuh kalau pakai cara itu. Tauku ya, ada cara mekanisnya loh. Ya, aku baru ingat caranya itu biasanya dipasang barikade mengambang dan pengerahan kapal kecil untuk menyedot tumpahan minyak yang ada di permukaan. Oh, bisa juga sih itu sebenarnya. Tapi kayaknya cara itu kurang efektif gak sih, merugikan banyak waktu. Coba dong cara yang lebih efektif ada nggak? Nah bener tuh, kalau pakai perimeter mengambang, kebocoran minyak nggak bakalan bisa dicegah. Pasti ada aja sejumlah kecil minyak yang nggak bakalan bisa dilenyapin pakai mekanisme ini. Jadinya film tipis minyak tetap ada deh. Ya aku tahu cara itu. Tapi ada nggak cara yang lebih efektif dari cara mekanis itu? Oh, aku tahu. Apa tuh? Jadi aku tuh pernah baca ya di sebuah artikel, katanya kita bisa manfaatin bakteri buat bersihin tumpahan minyak yang ada. Bakteri? Serius, kamu bakteri bisa makan minyak? Tapi dengar-dengar nih ya, bakteri itu emang bisa dijadiin metode buat bersihin tumpahan minyak. Tapi apa ya? Aku lupa namanya. Kira-kira ada yang tahu nggak? Aku tahu namanya itu kalau nggak salah metode bioremediasi nggak sih? Metode pengolahan limbah yang paling baik untuk ngendaliin lingkungan dan tanah yang udah tercemar. Oh, gitu. Iya. Itu kira-kira bakteri yang bisa ngurem minyak kayak gitu namanya apa aja ya? Ada banyak. Nah, yang pertama tuh ada Alkanovirus sp. Terus yang kedua ada Pseudomonas putida dan Terus juga ada Oleifera, terus juga ada Oleovirus thalassolitus dan juga Cycloplasticus. Ya teman-teman, tambahan nih, aku juga habis cari di berbagai sumber kalau ternyata para ilmuwan itu kedengaran sampel air dari air yang tercemar oleh minyak itu. Kemudian mereka setelah nemuin biomasa bakteri pemakan minyak, kembali disemprotin lagi ke minyak yang dari tercemar itu. Jadi dengan itu bisa mempercepat proses alami dalam membersihkan tumpahan minyak yang ada di laut. oh iya, untuk merangsang bakteri itu para peneliti juga nambahin nitrogen sama fosfor loh ke dalam campuran yang ada di dalam minyak. Mereka juga bakal menemukan partikel cerdas yang baru yang melepaskan nutrisi dengan tepat jika diperlukan di laut yang tercemar. Wih, keren banget ya, ternyata makhluk mikroskopis kayak bakteri itu bermanfaat menjaga ekosistem lingkungan di laut loh. Mana bisa menguraikan minyak menjadi karbon dioksida dan air loh. Kalau dipikir-pikir, penggunaan bakteri ini biayanya lebih murah loh, terus ramah lingkungan. Apalagi energi yang dibutuhkan lebih sedikit. Oh, benar itu. Tapi di samping itu, penggunaan bakteri ini juga punya kelemahannya loh. Contohnya itu kayak membutuhkan waktu yang lama dalam menggunakan proses ini, lalu juga kemungkinan bakal terjadi
produksi berlebihan karena bakteri itu bisa berkembang dengan cepat. Wah, ternyata pembahasan kita pada hari ini seru banget ya. Seru. Jadi kesimpulannya kita tuh bisa manfaatin penggunaan bakteri sebagai pembersihan tumpahan minyak yang ada di laut yang dinamakan dengan metode bioremediasi. Yes, betul sekali. Ternyata, jadi kita tahu bahwa bakteri itu bukan hanya berdampak buruk bagi lingkungan sekitar, tapi juga ada dampak baiknya.